Kekecewaan Saka. Keadaan di dalam ruang rawat mendadak tegang, tepat setelah Mary bertanya hal itu pada Saka. Pertanyaan yang baru saja pertama kali dia dengar dari orang lain. Sementara Stella tampaknya sudah panik sendiri, karena dia tahu pasti ibu mengatakan sesuatu. Apalagi ketika dia menyadari tatapan Saka untuknya. Ibu? Apa ibu katakan pada Tuan Saka? Tanya Stella dengan cemas. Dia tahu ada yang salah di sini. Tuan, ibu saya bilang apa? Dia kembali bertanya pada Saka. Namun pria itu tampaknya tidak ingin menjawab apapun selain diam dan terus memandang Stella. Masalahnya, tatapan pria itu terlihat sangat menyeramkan, seperti seseorang yang menahan amarah dan bersiap untuk disemburkan padanya. Bu, Stella merengek. Dia menatap Mary yang sialnya malah senyum-senyum sendiri. Masalahnya, Mary tidak tahu bagaimana Saka jika sudah marah. Pria itu sangat menyerupai seorang monster yang selalu saja berhasil membuat Stella ketakutan. Makanlah, saya bawa ini untukmu. Stella terdiam. Dia menoleh ke samping dan mendapati Saka menyodorkan sebuah paper bag padanya. Dia menatap pria itu dengan seksama, mencoba menelisik ke dalam netra tegas mata Saka. Dalam hati Stella sudah menggumam, semoga tidak akan ada kemarahan yang kembali dia dapatkan. Maka cengkeraman kemarin masih terasa sakit hingga sekarang. Sudah ambil. Mary mendorong pelan putrinya itu agar mendekat pada Saka. Stella berdecak kesal. Dia menarik nafasnya dan pergi mendekati pria itu. Dia bahkan tidak berani untuk menatap Saka yang tidak mengalihkan pandangan darinya. Kalau tidak, sudah dipastikan dirinya akan membeku dalam hitungan detik. Sebenarnya Stella tidak paham ada beberapa kepribadian dalam diri pria itu. Dia tidak bisa mengenalinya satupun. Terkadang dia bisa bersikap manis, lembut, penuh cinta, dan terkadang dia bisa berubah layaknya seorang monster. Terima kasih Tuan. Baiklah, sudah 3 kali kamu menyebut saya Tuan, Stella, gumam Saka dalam hati. Karena sejak tadi itulah arti dari tatapannya. Berulang kali dia mengatakan pada Stella agar tidak memanggilnya dengan sebutan Tuan. Tapi dia selalu melupakannya. Lihat saja hukuman apa yang pantas untuk Stella. Dia tidak akan membiarkan wanita itu lolos dari hukumannya. Keadaan di sekitar mendadak canggung. Stella yang masih panik, Mary yang masih menunggu jawaban dari Saka, dan pria itu yang terus memandangi Stella dengan tatapan datar di mana kelopak matanya hampir menyatu dengan alis. Sungguh itu menyeramkan. Namun dia tetap menawan meski menunjukkan ekspresi bagaimanapun juga. Jadi, Tuan, bagaimana dengan pertanyaan saya? Mary kembali mengungkit hal itu. Dia sangat berharap jika Stella bisa menjadi orang spesial untuk Saka. Bukan hanya semata-mata karena pria itu orang kaya, tapi sikap Saka membuat dia jatuh hati. Tidak pernah ada orang kaya bersikap seperti ini pada mereka. Pertanyaan apa, Bu? Celetuk Stella dengan cepat. Dia sangat yakin ada hal yang tidak beres di sini. Ibu bertanya, apa Tuan Saka menyukaimu? Karena kan kamu sendiri yang mengatakan tidak pantas untuknya. Ibu? Astaga! Stella merengek. Dia bahkan sampai meletakkan makanan itu di atas meja nakas, lalu menatap Mary dengan memelas. Pertanyaan macam apa itu? Pantas saja tatapan Saka terlihat berbeda padanya. Memangnya kenapa, Stella? Ibu hanya ingin memastikan agar kamu tidak sakit hati nanti. Apa ibu tidak paham dengan kecemasan dari Stella? Padahal tadi dia sudah menjelaskan sedemikian baiknya, berharap ibu mau mendengar dan tidak mengungkit hal itu lagi. Stella berdecak kesal, lalu menoleh ke arah Saka yang masih saja memandangnya. Sudah dipastikan pria itu sedang menyiapkan kemarahan untuk Stella. Mary benar-benar membawa Stella ke dalam masalah yang jauh lebih runyam. Karena setelah ini, Stella yakin pria itu pasti akan sangat marah. Kamu menyukai Tuan Saka, kan? Tidak, jawab Stella dengan tegas. Dia kesal karena sekarang dirinya justru serba salah. Sayangnya Stella tidak menyadari jika pria itu sudah mendengar jawabannya. Karena sekarang Saka sudah mengepalkan tangannya dengan erat. Aku tidak menyukai Tuan Saka. Seharusnya ibu tidak perlu bertanya seperti itu. Itu hanya akan mempermalukan kita, Bu. Stella semakin kesal. Dia benar-benar melampiaskan unek-unek di dalam hatinya dan melupakan jika ada Saka di sana. Menyadari ucapan Stella, Saka menarik nafasnya dengan pelan. Dia terus mengepalkan tangannya, meredam kemarahan agar tidak lepas di sini. Bahkan kini sudah terlihat jelas rahangnya mengatup rapat. Jadi, selama ini Stella memang tidak menyukainya. Lalu, ucapan ketika di acara perayaan? Apa maksudnya? Apa itu sebuah candaan? Sial, kenapa hatinya menjadi sangat hancur sekarang? Perkataan Stella menandakan jika dia memang tidak peduli dengan perasaan Saka. Mary yang menyadari kemarahan Stella mendadak diam. Selama ini dia bahkan tidak pernah melihat Stella semarah ini.
Apa memang dia benar-benar tidak menyukai Saka sampai menyatakan penolakannya secara terang-terangan? Bu, saya pamit pulang dulu. Cepat pulih. Seketika tubuh Stella membeku di tempat ketika dia mendengar suara Saka. Bola matanya membelalak, bahkan terdengar deru nafas yang begitu cepat karena kepanikannya. Buru-buru Stella berbalik ke belakang dan dia mendapati pria itu sudah melangkahkan kaki hendak keluar. Dia menggelengkan kepala lalu memanggilnya, "Tuan!" Tapi Saka tidak mempedulikan wanita itu. "Tuan, tunggu sebentar." Saka terus melangkahkan kakinya meninggalkan ruang rawat Mary. Dia terlalu kecewa dengan jawaban Stella yang menekankan jika dirinya memang tidak menyukai dia. Apa mungkin selama ini dia hanya terlalu berharap, terlalu cepat memberikan hatinya, meski belum mengakui jika dia mencintai Stella? Ini adalah hal yang dia cemaskan. Ketika dia mengatakan perasaan, namun ditolak dan dipermainkan, ternyata dia benar-benar mengalaminya sekarang. Saka terus berjalan, dia tersenyum sinis, seolah menertawakan sikapnya yang selama ini seperti anak remaja. Selama beberapa hari ini, dia mencebaskan Stella. Dia melakukan banyak hal untuk Stella, memastikan dia bahagia dengan semua sikapnya yang perlahan berubah. Namun, ternyata perasaan itu memang tidak mendapat balasan. Dia mempermalukan dirinya sendiri. Saka masuk ke dalam mobilnya, buru-buru dia melajukan mobil untuk meninggalkan rumah sakit itu. Entah kemana dia akan pergi, tapi yang pasti hanya untuk mencari tempat menenangkan diri. "Tuan!" Setelah tidak tinggal diam, dia berusaha mengejar pria itu, namun sayang sekali, karena mobil mewah Saka sudah pergi meninggalkan area parkiran rumah sakit. Tubuh Stella membeku di tempat ketika dia tersadar jika Saka tidak akan hanya marah padanya, tapi pasti sangat kecewa. Jika sudah seperti ini, apa yang akan dia lakukan? Pasti jika dia kembali ke apartemen, Saka akan melampiaskan kemarahan padanya. Stella bodoh. Apa yang sudah kukatakan tadi? Stella marah akan dirinya. Tadi dia terlalu emosi dan tidak menyadari Saka di sana. Seharusnya dia terus berpura-pura saja mengatakan dia menyukai Saka agar pria itu bisa tenang dan tidak marah. Tapi dia malah terlalu jujur karena sangat kesal. Apa setelah ini dia akan mendapat perlakuan kasar lagi? Tolonglah, dia berharap hal itu tidak terjadi. Dengan hati yang cukup berat, Stella kembali ke kamar rawat ibunya. Dan ternyata Mary sudah menunggu di sana meski masih terbaring di atas berangkar. "Di mana Tuan Saka, Stella?" tanya Mary. Dia pun ikut merasa bersalah atas apa yang terjadi. Tidak seharusnya dia bertanya hal seperti itu, hingga menyebabkan Saka marah. Apalagi tatapan pria itu tadi benar-benar menunjukkan rasa kecewa. Stella duduk di sofa dengan wajah lesu. Tatapan yang biasa selalu berbinar itu kini berubah menjadi sedih. Dia menangkup wajahnya, entah kenapa. Setelah Saka pergi, dia menjadi merasa bersalah. Dan kini dia bahkan tidak tahu harus melakukan apa. "Apa Tuan Saka marah?" tanya Mary ketika dia menyadari Stella tampak sangat menyesal. Namun Stella tidak memberikan jawaban apapun. Dia masih memilih untuk diam karena harus memikirkan kemungkinan buruk apa yang akan terjadi nanti. Stella memikirkan sesuatu, buru-buru dia meraih ponsel yang diberikan Saka untuknya. Kemarin dia sangat terkejut mendapati betapa banyaknya pesan dan panggilan. Dia tidak menyangka jika Saka akan melakukan hal seperti itu. Bahkan sampai pulang lebih awal demi memastikan jika dia baik-baik saja. "Mungkin ucapan ibu tadi salah. Ibu minta maaf, Stella," ucap Mary ketika menyadari kecemasan di balik wajah putrinya itu. Dia hanya terlalu excited sampai tidak menyadari kemarahan Stella yang berujung dengan kekecewaan Saka. Namun Stella mengabaikan ucapan Mary. Dia hanya fokus mengirim pesan pada Saka. "Tuan, saya minta maaf. Tadi saya tidak bermaksud berbicara seperti itu." Terkirim. Namun tidak ada tanda-tanda pria itu akan membalas pesannya. Stella menjadi semakin tidak karuan. Jantungnya terus berdebar-debar. Seolah seperti seseorang yang baru saja melakukan sebuah kesalahan. Dia pun tidak menyadari karena ucapan itu spontan keluar dari mulutnya. "Stella," panggil Mary yang langsung mendapat respon dari wajah Stella yang pucat. "Temui Tuan Saka dan minta maaflah. Sampaikan permintaan maaf ibu juga." Sebenarnya itu yang ingin dia lakukan tadi, tapi Stella tidak tega meninggalkan ibunya sendiri. Apalagi Mary masih dalam proses pemulihan. Tapi siapa yang menemani ibu? Tidak apa. Ada suster dan dokter. Ibu pun sudah jauh lebih baik sekarang. Cepat temui Tuan Saka. Stella tersenyum kecil. Dia mengangguk lalu segera pergi. Apapun konsekuensinya, dia akan menerima. Setelah mendapatkan izin dari Mary, Stella kembali ke apartemen. Dia berharap bisa menemukan Saka di sana dan berusaha menjelaskan tentang ucapannya itu. Namun sayangnya, saat dia tiba di sana, dia justru menemukan apartemen kosong dan rapi. Seperti saat dia meninggalkan tempat ini siang tadi. Lalu kemana pria itu pergi? Stella bahkan tidak tahu
karena sudah berkali-kali dia berusaha menghubunginya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Apa Saka semarah itu sampai dia tidak ingin menjawab panggilan dari Stella? Ting tong, tiba-tiba suara bel berbunyi. Stella yang berada di ruang tamu bergegas menuju pintu. Dia berharap yang datang adalah Saka. Dia berharap pria itu tidak menaruh marah padanya. Tuan, seketika ucapan Stella terhenti ketika dia melihat yang berdiri di hadapannya bukanlah Saka, melainkan seorang gadis muda yang mungkin usianya tidak terpaut jauh dari dia. "Hai," sapa gadis itu dengan ramah sampai menimbulkan kebingungan di kepala Stella. Dia mengerutkan keningnya, menatap penampilan keren gadis itu yang kini melambaikan tangan ke arahnya. Dia siapa? Apa mungkin wanita Saka yang lain? Dan dia kemari untuk menendang Stella keluar. Astaga, sekarang Stella bahkan berpikir yang tidak-tidak. Kamu siapa?" tanya Stella yang menatap penuh curiga pada gadis itu. Dia cantik, hanya saja penampilan terkesan seperti pria. Ya, lebih tepatnya tomboy. Bahkan semua pakaiannya serba hitam. "Kenalkan, aku Aluna, biasa dipanggil Luna. Dan tadi Paman Bras mengantarku kemari. Aku adalah penjaga Nona Stella." Mendengar ucapan beruntun dan tanpa jeda itu, Stella tercengang. Kelopak mata indahnya berkedip beberapa kali. Gadis itu yang bicara seperti kereta api, tapi mulutnya yang terasa lelah. Tapi tunggu dulu, tadi dia berkata jika dirinya adalah penjaga. "Maksudmu?" tanya Stella yang tidak mengerti. Aluna menarik nafasnya dengan pelan, lalu kembali tersenyum ke arah Stella yang sangat kebingungan. "Wah, pantas saja paman itu sangat posesif padamu, Nona. Kamu sangat cantik," ucapnya yang menatap penuh kagum pada Stella. Astaga, ini maksudnya apa sih? Dia malah semakin tidak paham. "Oh iya, aku kemari hanya ingin mengenalkan diri. Kata Paman Brans, aku bisa bekerja mulai besok." "Bekerja untuk siapa?" tanya Stella. Karena setiap kata yang keluar dari bibir gadis itu tidak satu pun bisa menjelaskan kebingungannya. "Saya bodyguard Nona Stella, sesuai dengan perintah Paman Tuan Saka." Stella terdiam di tempat. Kepalanya sedang berusaha untuk mencerna kejadian saat ini. Tunggu dulu, ini maksudnya bagaimana? Saka yang minta gadis ini untuk menjadi penjaga pribadinya. Stella semakin tidak mengerti dengan apa yang akan terjadi dalam hidupnya. "Ya sudah, saya kemari hanya untuk menunjukkan wajah. Jadi besok, kemanapun Nona pergi, saya akan ikut. Bye." Luna melambaikan tangannya lalu pergi menuju lift dan tidak berbalik lagi. Stella tampak kebingungan. Dia menutup pintu setelah Luna masuk ke dalam lift. Tunggu dulu, kenapa Saka melakukan ini padanya? Apa dia memang tidak akan memiliki kebebasan lagi? Tapi bukankah mereka hanya terikat kontrak yang saling menguntungkan? Tapi kenapa sekarang justru semakin berlebihan? Sungguh, setelah tidak paham dengan maksud pria itu. All I want and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want and I pray, I believe in the better days.